Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Pejuang Sel. Ini saya dapat servisan ya teman-teman, HP Vivo Y81. Ini servisannya penggantian LCD. Ini usernya bawa LCD sendiri ya teman-teman. User sekarang sudah pada pinter-pinter ternyata. LCD-nya bawa sendiri, cuma ongkos pasangnya saja ini ya. Dan di sini usernya bilang sebelum dipasang disuruh ngecek dulu ya, supaya kalau ada masalah di LCD-nya itu bisa retur. Dan ternyata user sekarang itu sudah pada berpengalaman ya teman-teman. Sudah tahu yang seperti ini ya. Oke, tapi tidak masalah, namanya rezeki kan kita harus syukuri ya. Biarpun cuma ongkos pasang saja tidak masalah. Oke, ini akan langsung saja saya lepas untuk baterainya, dan selanjutnya juga akan lepas untuk LCD-nya. Nah, seperti ini ya caranya teman-teman. Ini kelihatannya LCD-nya masih ori ini. Dan pencopotannya sangat mudah sekali. Oke, ini sudah selesai untuk pembongkaran LCD-nya. Akan saya tes untuk LCD-nya yang baru, apakah normal, apakah ada kendala. Ini ditungguin ya teman-teman sama pemiliknya, dan juga sambil dilihatin ini teman-teman. Teman-teman juga harus belajar ya untuk cara pembongkaran itu, dilihatin sama yang punya itu supaya tidak gemeter ya. Biasanya kalau di awal-awal servis itu, kalau pembongkaran HP dilihatin ke usernya itu biasanya suka grogi ya teman-teman. Kebetulan ini yang punya itu ngeliatin terus, mantau terus, jadinya ini tahu ya usernya itu prosesnya gimana, cara pemasangannya gimana. Tapi ya tidak masalah ya teman-teman. Makanya jam terbang itu sangatlah dibutuhkan, atau pengalaman itu sangatlah dibutuhkan. Kalau kita sudah sering membongkar HP, dilihatin pemiliknya itu lama-kelamaan itu sudah menjadi biasa ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah banyak pengalaman, kalau ada user yang ngelihatin HP-nya dibongkar itu tidak akan grogi ya teman-teman. Oke, ini adalah proses pengecekan LCD yang baru, dan saya rasa ini aman semua ya teman-teman. Untuk kecerahannya juga lancar, untuk sentuh-sentuhnya juga aman. Dan ini akan saya pasangkan saja untuk LCD-nya yang baru. Dan seperti biasa ya, saya akan melepas stikernya. Kalau ada stiker itu biasanya saya bersihkan ya, seperti ini, supaya tidak mengganjal. Apalagi kalau pemain yang servis ganti LCD teman-teman, itu harus rapi mungkin, seolah-olah HP itu masih segel, tidak pernah dibongkar. Harus seperti itu kalau pemain yang nyervis kan. Kalau pemain itu intinya dia beli HP rusak, beli LCD, lalu ongkos jasanya itu datang ke counter ya. Dan harus serapi mungkin, tidak boleh ada lem-lem yang tercecer ya. Seperti itu kalau pemain yang servis. Harus seolah-olah HP itu masih segel, belum pernah dibongkar, seperti itu. Nah, ini untuk LCD yang baru, saya lihat di fleksibelnya tidak ada double tipnya. Saya kasih double tip seperti ini ya, supaya fleksibel LCD-nya itu tidak
bergerak kalau ditekan. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya akan saya urus untuk tulangannya, ini akan saya bersihkan untuk sisa-sisa lemnya. Usahakan untuk teman-teman dalam proses seperti ini semaksimal mungkin ya, supaya presisi untuk pemasangan LCD-nya yang baru. Nah, seperti ini caranya ya teman-teman. Berhubung ini yang nyervis itu user ya teman-teman, jadi ya saya ya akan semaksimal mungkin untuk kerapian. Tapi beda cara kalau pemain yang servis itu ekstra presisi ya, harus ekstra presisi supaya tidak kelihatan untuk penggantian LCD-nya. Maksudnya supaya tidak kelihatan kalau HP-nya itu pernah dibongkar. Seperti itu. Jadi kalau HP-nya itu pernah dibongkar atau ketahuan kalau LCD-nya pernah diganti, itu kemungkinan itu harganya turun ya teman-teman. Jadinya untuk teman-teman di sekitaran saya itu kalau servis ke saya untuk penggantian LCD, dia bilang harus serapi mungkin, seolah-olah HP itu tidak pernah dibongkar atau tidak pernah ganti LCD, seperti itu. Jadi saya sebagai penjual jasa ya, saya ya nurut ya teman-teman, akan saya rapikan. Oke, ini adalah proses untuk pengeliman LCD. Suatu saat saya akan buatkan video ya teman-teman, kalau ada kasus itu, maksudnya kalau ada pemain yang servis ganti LCD itu, saya akan buat videokan apa bedanya sih user yang servis sama pemain yang servis, itu apa bedanya. Kalau ada kasus, insya Allah saya akan videokan ya teman-teman. Kalau pemain yang servis itu teman-teman, setelah saya isolasi, nunggu 2 jam 3 jam kering, nah saya akan bersihkan lagi pinggir-pinggirannya untuk sisa-sisa lemnya itu teman-teman, memakai cutter ya teman-teman, memakai cutter yang tajam ya, akan saya kerok-kerok jadi lemnya itu tidak kelihatan. Seperti itu prosesnya teman-teman. Nah, ini saya akan ambil ya teman-teman untuk tutup mic bagian atas, jangan sampai hilang ini, karena kalau hilang sangat susah untuk mencarinya. Saya akan pindahkan ke LCD yang baru, dan kalau hilang itu kelihatannya jelek sekali ya teman-teman, akan berlubang dan kamera depannya akan mudah kotor sekali. Ini karena ditungguin sama yang punya ya, jadi nanti setelah saya pasang untuk LCD-nya dan saya rapatkan memakai isolasi seperti biasa ya, nanti setelah itu saya akan kasih ke yang punya, dan saya akan bilang kepada yang punya nanti setelah 3 jam akan saya suruh lepas untuk isolasinya ya teman-teman. Dan saya akan bilang semakin lama semakin bagus untuk pelepasan isolasinya. Seperti itu ya teman-teman, karena ini ditungguin ya sama yang punya. Tapi biarpun lemnya itu belum kering, karena saya memakai isolasi, HP masih bisa digunakan ya. Beda sama memakai karet. Kalau memakai karet, kalau belum dibuka karetnya itu tidak bisa digunakan untuk HP-nya. Karena saya memakai isolasi, jadi HP aman-aman saja ya, walaupun lemnya belum kering itu masih bisa digunakan. Oke, ini untuk LCD-nya yang baru sudah saya pasang, dan tinggal merapikan saja ya teman-teman. Dan saya akan pasangkan untuk semua spare partnya seperti ini, dan baterainya akan saya roll dulu ya supaya
rapi kembali karena tadi sudah ditarik ya untuk pelepasannya, jadi posisi baterai agak sedikit bengkok. Oke, ini adalah pemasangan untuk platnya ya, dan seperti ini prosesnya. Ini videonya utuh ya teman-teman dan real, tidak saya edit-edit, tidak saya percepat. Santai saja teman-teman, walaupun ditungguin sama yang punya. Oke, ini sudah hampir selesai untuk pemasangannya. Dan untuk teman-teman pemula, kalau merapatkan tutup belakang seperti ini harus berhati-hati ya. Dicubit saja teman-teman, karena ini juga sangat berbahaya. Dicubit di bagian pinggir-pinggirnya saja, jangan sampai ke tengah-tengah, ditakutkan LCD-nya itu retak ya. Jadi seperti dicubit di pinggirannya saja. Nah, ini akan saya kasih isolasi. Dan saya kalau pemasangan isolasi itu sambil menyalakan HP-nya ya, untuk melihat kondisi LCD-nya. Kalau biasanya kalau LCD terlalu ketekan itu akan muncul putih ya, seperti panu itu. Berarti itu kelebihan tekanan, saya akan kendorkan lagi untuk isolasinya. Biasanya saya seperti itu ya teman-teman. Nanti kalau tidak dinyalakan untuk LCD-nya kan tidak tahu ya, kalau ada den putih itu tidak kelihatan. Makanya seperti biasanya saya masang LCD, saya akan hidupkan untuk LCD-nya dan saya bisa pantau terus. Nah, seperti ini saya pantau terus apakah ada den seperti panu. Kalau dirasa aman ya diteruskan untuk isolasinya. Nah, ini sudah selesai. Oke teman-teman, saya rasa video saya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menjadi motivasi bagi teman-teman pemula semuanya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.